Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talaban ridwanullahi ta'ala wa hadiyatan fi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi Ramadan wal mursalin wa al-malaikati wal muqarrabin wa ila jami'i tabi'in wa tabi'in wa ila jami'il ulama wal awliya illahina wa kanu ila jami'il muhaddisin wal mufassirin khususan Syekh Imam At-Tabari wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Fakhruddin Ar-Razi wa Syekh Imam Al-Qurtubi wa Syekh Imam Ibnu Katsir wa Syekh Jaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jaluddin Al-Suyuti wa Syekh Sulaiman Al-Jamal wa Syekh Imam Asy-Syafi'i wa Syekh Imam Asy-Syaukani wa Syekh Mahmud Al-Alusi wa Syekh Nawawi Al-Qurtubi wa Syekh Ahmad Al-Mustafa Al-Marawi wa Syekh Tahir Al-Mu'asyir wa Syekh Mutawalla Sya'rawi wa Syekh Syaidat Nawawi wa Syekh Wahbah Az-Zuhaili wa Syekh Muhammad Ali Asy-Syabuni wa Syekh Quraisyiyah wa Syekh Kiai Bisri Mustafa Rembang Syahid kitab al-Iblis wa ila masyayikhina wa masyayikhina syahidina lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tasik ayat 100 kali. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Kita maknani awal. Wattabakulan padha manut sapa Bani Israil maing barang taklu kang maca sapa asyayatin pira-pira setan ala mulki Sulaiman ing atase kerajaan Nabi Sulaiman. Wa makafara lan ora kafir sapa Sulaiman Nabi Sulaiman walakin asyayatin tetapi ni setan iku kafaru padha kafir sapa ya setan yu'allimuna mulang sapa setan annasa ing para manungsa asihra ing ilmu sihir wa ma unzila kang den turunaken apa ya sing alal malakaini ing atase malaikat loro di Babila ana ing tanah Babil Harut yaiku Harut wa Marut lan Marut lho ketinggalan. Wa ma yu'allimani lan ora mulang sapa malakaini min ahadin saking min ahadin ing wong suwiji hatta yakula hingga ngucap sapa malakani innama nahnu angin mestine utawi ingsun iku fitnatun dadi fitnah fala takfur mongko aja kafir sapa sira. Kaya ta'allamuna mongko padha sinau sapa ya sing minhuma saking Harut lan Marut ma ing barang yufarriquna kang padha misah sapa ya sing nasbihi kelawan ma bainal mar'i ana ing antarane wong wa zawjihi lan bojone wong wa ma hum lan ora ana taminnas iku bidor dina padha bisa gawe kelaratan sapa ya sing nasbihi kelawan ma min ahadin ing wong suci illa biiznillahi angin kelawan kekuasaane Allah. Wa ta'allamuna lan padha sinau sapa sing nasma ing barang ya duruhum kang malarati apa sing mahum ing nas wala yang ta'uhum lan ora
mak. Walaqad alimu lan yakti teman-teman weruh sapaya sing nas laman yakti utawi wong istarahu kang tuku sapaya sing manhu ing mayu farikunahu malahu ora ana iku tetep keduwe man fil akhirati ing dalem akhirat min khalakin utawi bagian. Wala bisa lan yakti elek banget apa swiji wala bisa lan yakti elek banget apa swiji-wiji syarau kang padha ngijoli sapaya sing nas bihi kelawan manang bisahun ing awak dhewe ing nas laukanu lamun ana sapaya sing nas iku yak lamun padha ngerti sapaya sing nas walau annahum lamun tetep sedune nas utawa Bani Israil iku amanu padha iman sapaya sing Bani Israil wattaqau lan padha wedi sapaya sing Bani Israil lan subatun yakti utawi ganjaran min indillahi saking ngersani Allah Ta'ala iku khairun bagus laukanu lamun ana sapa Bani Israil iku ya'lamuna padha ngerti sapaya sing Bani Israil kita wasyaripun status loro dheweke padha nuruti apa kang diucapake dening setan dheweke kabeh iku padha anut apa kang den waca dening setan nalika zamane Nabi Sulaiman ora kufur nanging setan padha kufur setan padha mulang para manungsa sing gelem-gelem dan mulang ilmu sihir lan doa kang turunake marang Harut Marut ing mongko Harut Marut ora mulang marang wong swiji hingga dheweke muni terus terang sak temene ingsun iku wong dadi fitnah mula sira aja padha kufur nanging dheweke mangsa sinau saking Harut Marut doa-doa kang misahaken antarane wong-wong kang padha jejodohan sejatine wong-wong mau ora bisa mbayani apa-apa kejaba kelawan izine Allah Ta'ala wong mau padha sinau doa-doa kang mbayani serta ora manfaati sejatine dheweke wis padha ngerti yen lakon-lakon kang kaya mengkono mau ora oleh sebagian saking ganjaran lamun wong-wong mau padha iman lan takwa mestine ngerti yen ganjaran saking ngersani Allah Ta'ala iku luwih bagus. Niki pertemuan ketiga yang membahas tentang ayat 102. Jadi ayat 100 kali ini sampai 3 kali pertemuan ini. Tak jadi bingung kami diterusakan yang gangsal 11 menit sampun manggung, cuman dia ingin di pelotan bayi sekedik dari beberapa catatan. Cuman kok yo kitab belum betul ini man. Wis kula siapno. Dadi sing kene ngeten. Pertemuan pertama sampun kula bahas tentang asbabun nuzul ayat niki, sampun kula bahas tentang asal usul sihir, nggih. Asal usul sihir, bagaimana sihir itu terjadi ketika zaman Nabi Sulaiman. Terus pertemuan yang kedua ini kalau sampun bahas tentang Harut dan Marut dan bagaimana pendapat ulama tentang Harut dan Marut, bagaimana pendapat ulama tentang hukum belajar sihir. Pertemuan ketiga ini, sakjane niku pun kula siapaken tapi kula suci. Saking kula ngapun wingi bagian penutup kalau sampun ngatur bahwasanya kita niku ojo kosongan, untuk duwe wiritan, untuk duwe nggih sing diwaca rutin, secara rutin, mulazamah, mudawamah. Setiap hari kita baca ayat-ayat yang menjadi perlindungan diri kita dari sesuatu kekuatan yang di luar kita, terutama sihir. Jadi kalau sampun ngatur bahwasanya jangan pernah tinggalkan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Terus jangan tinggalkan juga doa-doa yang mutawatir dengan kanjeng Nabi. Ini sampun kula aturaken. Jangan pernah lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Mantun subuh kali mantun maghrib. Niki mang kula sakjane kepengin bahas tentang ayat kursi. Tentang ayat kursi. Sakjane nggih mungkin kepanggimane tapi nggih dereng karuan. Jus telu ya. Sakniki ngaji meh 2 tahun masih jus tunggal. Pun meh 2 tahun niki. Mulut men niku 2 tahun
ngaji kula teng mriki niki punan. Tasik iki ayat 102. Nek jus tengkulak yo pirang taun lekas ngono. Cek suwe banget. Durung kawan putih kabeh lan. Jadi kalau membahas ayat kursi saja nih. Iki wapun kalau siapakan kok cukup. Ditakdir syukri. Ayat kursi, ketika ngomong ayat kursi, niku menurut kitab Khazinatul Asrar itu ada 40.000 malaikat, bahkan menurut pendapat yang lain 80.000 malaikat turun ketika ayat kursi itu turun. Itu menunjukkan betapa agungnya ayat kursi. Jadi Kanjeng Nabi ngatos dawuh sak temene ayat sing paling agung itu adalah ayat kursi. Kalau syuting redaksi hadisnya seperti apa, tapi kalau tasik eling kurang lebih maknanya seperti itu. Kalau siap lo kita memang lali, betul kalau betul. Umpami ngajine boten dibatasi azan isya, kalau yang laris yang kalau ingin mandek, tapi mungkin ini kan karena malam 16 Agustus, mungkin azan isya pun buyar. Azan isya pun buyar. Lambi kula yang merah putih, ini kan disesuaikan dengan misalnya. Disesuaikan nih, merah putih, kopi air merah, sarungnya merah, bajunya putih, disesuaikan nih pulang. Terus, ya karena ngajinya tidak begitu lama, kalau cerita panjang tentang ayat kursi saja nih. Jadi ayat yang paling agung itu adalah ayat kursi. Ayat itu ya, ayat, bukan surat. Jadi inna akhdoma maupun redaksi hadisnya kalau supi, tapi kurang lebih maknanya sesungguhnya ayat yang paling agung yaitu ayat kursi. Jadi ayat kursi terkitab Khazinatul Asrar. Insyaallah lek sing sering belajar ilmu hikmah utawa sering seneng wirid-wirid itu pasti pernah mendengar kitab yang bernama Khazinatul Asrar. Proses kitab Khazinatul Asrar, kalau buatan hitung, tapi kitab itu diceritakan, kalimat ayat kursi itu ada 50 kalimat, ada 50 kata. Ayatnya, jumlah hurufnya maksud kula, jumlah hurufnya itu ada 170. Kalau buatan cover ngitung, pokoknya kalau maca apa anane. Jadi ada sirinya, kalimatnya itu berjumlah 50, hurufnya itu berjumlah 170. Penggone kitab itu dikatakan bahwasanya seseorang itu hendaknya membaca ayat kursi setiap kali setelah selesai sholat. Maka kadang-kadang orang wiritan mantun sadurunge subhanallah itu kan maca Fatihah, maca ayat kursi, maca niku ya. Kan beberapa mushola kan beberapa masjid kan enten sing seperti niku. Sadurunge maca subhanallah mari Allahumma antas salam biasa ini. Itu kan sing maca Fatihah, maca ayat kursi, maca 2 ayat akhir Al-Baqarah. Pokok masih ada yang dibaca. Itu memang ada hadisnya. Ada hadisnya. Seperti wong sing maca ayat kursi setelah selesai sholat, artinya setiap selesai sholat, maka tidak akan ada yang bisa mencegahnya masuk surga kecuali mati. Jadi maksudnya itu mati mau surga. Tapi mulai kula tidak tahu wiritan sepanjang niku ya. Itu lho lek enten wiritan kula aduh dawa nek. Tapi setidaknya niki ilmu baru bagi kita. Umpami nang kene nggih wiritane gak ate ditambahi Fatihah, ayat kursi dan lain sebagainya. Ini setidaknya ilmu baru bagi kita. Setiap kali setelah saya sholat, itu hendaknya membaca ayat kursi. Sapa wong sing maca ayat mari sholat kok maca ayat kursi, maka tidak akan ada yang bisa mencegahnya masuk surga kecuali mati. Itu mati mlebu surga. Tidak hanya itu, pengkitab Mujarrodat karangane Syekh Abdul Rabi Al-Kabir saking kula itu Imam Ghazali menceritakan ngarang Ihya Ulumuddin itu menceritakan dari siapa itu Dura Supik itu pernah masuk ke omah niku gak tahu tinggoni selama 1 tahun jadi ono jini
diwacakno ayat kursi. Nah, iki kesaktian kula mau dungo niki. Itu jarang-jarang nundukno kesaktian niki. Soalnya nang iki mah gak tau wis nang kene kula dungo kesaktian kula. Mungkin di antara kita pernah melihat seseorang yang kesurupan. Ya mungkin lah, mungkin orang sing kesurupan. Ya entah di mana, ya orang sing kesurupan. Iki kalau dungo kesaktian kula, napa sing diwaca? Gak usah angel-angel. Wacana napa sing diceritakno Imam Ghazali teng mriku. Membaca napa ayat kursi. Tapi ketika nyampe wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim, niku dibalen-baleni. Beberapa kali ono arek kesurupan, ya. Kalau ceritakno kesaktian kula. Kalau wacana ayat kursi, bukan pakar ya bukan apa, tapi kalau wacana ayat kursi, nyampe wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Teng kitab itu mboten diterangkan berapa kali, tapi kalau balel baca berkali-kali, bisa 3, bisa 7. Kayak kalau mau coba itu, dibaleni yang itu, maka orang yang kesurupan itu akan sembuh, akan kuat, akan kita bisa berdebat lah. Orang kalau di sing belajar psikologi itu bisa dijelaskan kesurupan secara ilmu psikologi itu seperti apa. Tapi kita akan tidak belajar psikologi, ya. Gambar-gambarnya nama jin mlebu atau disihir, dikirim jin untuk masuk ke badan orang yang disihir itu. Tapi yang harus ditekankan, ini sering terjadi. Lek Allah wong kesurupan, terus marang ditakoni iso jawab. Terus ngomong, "Siapa sing ngirim awakku? Sing ngirim aku si A." Ojo dipercaya. Ya, ojo dipercaya. Bisa jadi ku besok ojo dipercaya. Jadi ketika orang kesurupan misalnya kena sihir atau apa, terus kok iso ditakoni, terus dia menjawab, "Aku iki ngirim si A iki sebab si sing duwe awak iki ngene. Ojo dipercaya. Sebab jin niku yo iso bijuk. Akan mungkin akan bijuk bisa jadi akan bijuk. Jadi salah satu ini yang saya kerjakan ke orang kesurupan, maca ayat kursi ketika wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim, jenengan baleni ping 3 utawa ping 7. Jadi saged sampeyan praktekno meneh sampai ono sing kesurupan. Ayat kursi ini selain juga untuk mengusir setan, menolak sihir, selain untuk mengusir setan dan menolak sihir, ini bisa diqadha'il hajat, untuk mendatangkan hajat. Ketika mempunyai hajat yang besar, ini tentang kitab Khazinatul Asrar ini diceritakan, saya kepingin ketemu jodoh nih, supaya tak nemu jodoh. Sudah berapa tahun ketemu jodoh ini? 6 tahun. Mau coba ayat kursi. Pimpinan sejumlah kalimatnya 50 bisa, sejumlah hurufnya 170 bisa, atau yang paling agung, yang paling bagus itu 313. Itu sejumlah tentara perang Badar. Kitabnya disebutkan seperti itu. Jadi untuk diqadha'il hawaij, untuk mendatangkan beberapa hajat, itu membaca ayat kursi sebanyak 50 atau 170 atau 313. Kitabnya dikatakan seperti itu. Harut dan Marut, ini dereng kula critakno. Harut dan Marut itu memang mengajarkan sihir. Memang mengajarkan sihir. Tapi tafsir Al-Qurtubi ini yang menarik. Tafsir Al-Qurtubi dikatakan rawa Abdullah bin Bashar Al-Mazini Abdullah bin Bashar bin Al-Mazini berkata seperti apa?
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu ad-dunya fa wallahi nafsi biyadihi innaha la asharu min harut wa marut. Terus Kanjeng Nabi itu dawuh, takutlah kamu kepada dunia. Fa wallahi nafsi biyadihi, demi zat yang mana jiwaku di tangannya, di bawah kekuasaannya, maksudnya demi Allah. Innaha la asharu min harut wa marut. Sesungguhnya dunia itu lebih mensihir daripada Harut dan Marut. Jadi kita pun bahas Harut dan Marut itu iso nyihir ngene. Saiki Harut Marut wis dihukum karo Allah. Si ono tapi dihukum karo Allah. Tapi menurut Kanjeng Nabi, Harut dan Marut itu gak ono apa-apa dibandingkan dengan dunia. Dunia itu lebih bisa mensihir daripada Harut dan Marut. Qala ulama berkata ulama kita, terus Imam Al-Qurtubi, inna ma kana dunya asharu min humali annaha tasharu bihudaina. Sesungguhnya dunia itu lebih bisa mensihir kamu daripada Harut dan Marut, karena sesungguhnya dunia itu mensihir kamu dengan tipu daya dunia. Wong lek wis bujuk karo dunia, nyambut gawe niku wis lali karo ibadah. Ndowek duwe ae, wis gak ngaji, gak sholat, gak jamaah, gak jumatan, itu kan kata. Itu karena dia memburu dunia, dia tertipu oleh dunia. Jadi kita kemarin bicara Harut Marut, ternyata dunia itu lebih bisa menipu kita daripada sihirnya Harut dan Marut. Fatabauka ila taharusi 'alaiha wa tanafusi fiha. Dunia itu mengajak kamu untuk mengejarnya. Dunia itu mengajak kita untuk mengejar dunia. Dan wa tanafusi fiha, dan kita nafsu terhadap dunia, kita senang terhadap dunia. Wal jam'i laha wal man'i, kita berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin. Wal man'i, nek wis nglumpukno gak ditokno. Niku sihirnya dunia seperti itu. Hatta tufarriqu bainaka wa baina ta'atillah, sehingga dunia itu bisa memisahkan antara kamu dan taat kamu kepada Allah. Jadi betapa sihirnya dunia itu lebih membujuk daripada sihirnya Harut dan Marut. Wa tufarriqu bainaka wa baina ru'yatil haqqi wa ayatihi. Dunia asharu minhuma. Dan dunia itu bisa memisahkan antara kamu dengan kamu melihat kebenaran, kamu melihat kebenaran dan menjaga kebenaran. Dunia asharu minhuma, maka dunia itu lebih bisa mensihir daripada Harut dan Marut. Tak khudu bi qalbika anilah, karena dunia itu bisa mengambil hatimu sehingga kamu menjadi jauh dari Allah. Jadi ini menarik. Jadi ternyata dunia itu lebih bisa mensihir kita daripada Harut dan Marut. Harut Marut ini sihirnya berupa ini. Ternyata dunia lebih bisa menipu kita semua daripada sihirnya Harut dan Marut. Pun kita teruskan. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Ayat ini, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Ayat ini untuk menghilangkan dugaan yang keliru serta mensucikan akidah manusia, karena tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini illa biiznillah. Jadi ayat ini mensucikan akidah kita, mensucikan akidah manusia, mensucikan pemahaman kita yang keliru. Bahwasanya apa? Semua yang terjadi di muka bumi ini bisa terjadi karena izin Allah. Jadi semua yang tidak ada satupun di muka bumi ini yang terjadi
illa biiznillah, kecuali izin Allah. Jadi misalnya orang kena sihir, berarti itu atas izinnya Allah. Bukan karena sihirnya yang hebat, duduk karena dukunnya yang hebat, tidak. Karena Allah mengizinkan orang itu terkena sihir. Jadi maka ini dikatakan hukum belajar sihir itu diperinci di syariat kita. Lek ono wong sihir itu merasa mampu karena kekuatannya, itu hukumnya kufur. Karena kekuatannya loh ya, iki kekuatan bisa nyihir. Sampai punya kekuatan itu kufur. Merasa mempunyai kekuatan sihir berarti kufur. Jadi semua yang terjadi di muka bumi itu tidak bisa terjadi illa biiznillah. Jadi umpama ono wong kena sihir berarti itu memang biiznillah, memang dapat izin Allah, memang Allah berkehendak seperti itu, memang Allah berkehendak seperti itu. Begitu juga misalnya panjenengan wis maca wirid buahnya, maca wirid perlindungan diri. Ojo umum sok gumedhe gak marah kena sihir. Ojo umum sok kaya ngono. Lek Gusti Allah ngersakno nggih, masih sampai wis maca ayat kursi setiap hari, setiap mari salat. Masih sampai wis maca bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim setiap pagi dan petang. Senajan sampai wis istiqomah, wis muazamah membaca itu, tapi nek Gusti Allah meresakno sampai kena sihir, sampai tetap kena sihir. Tapi yo ojo serta merta, misalnya koyo pulau nggih, kalau ini cerita pulau semoco ayat sing bukan ayat, wirid dugi ijazah dugi Mustafa sejak zaman ninja. Zaman ninja itu pulau ini salah ngomong tahun 99, ternyata 98 ninja kok dia. 99 dia Mustafa Seto. Berarti artinya apa? Saya membaca wirid yang dari ijazah Mustafa ini selama 25 tahun. Selama tahun. Terus ya gak oleh ngomong lumpuk ngebuntul sak Sidoarjo, lek perlu sak Jawa Timur sampai kan aku. Terus ya gak oleh ngomong. Sebab ngomong berarti sombong. Padahal ya kalau kita masih wis maca tapi oleh Allah ngeresakno kita kena sihir, maka kita tetap akan kena sihir. Nah, ngeten niki nggih. Niku nggih iso didamel nang kesehatan. Jenengan sakit. Nggih, jenengan sakit. Panjen dikersakno Allah sakit. Senajan jenengan sampun rajin olahraga, makan makanan yang bergizi, vitamin pun mlebet, tapi lek Gusti Allah ngersakno loro ya tetep loro. Wis olahraga, makan wis bergizi, wis sesuai dengan anjuran dokter kabeh. Tapi lek Allah ngersakno loro berarti ya tetep loro. Koyo sihir niku mah. Tapi nggih, ketika sampai sehat, ketika kula sampai percaya saya sehat, terus karena kita sehat, terus kita punya rutinitas olahraga tiap pagi, terus menjaga pola makan, terus ya ojo ngomong aku sehat ini mergo aku ini rajin olahraga, mergo aku ini menjaga pola makan. Jangan berkata seperti itu juga. Ya ojo ngomong kayak ngono. Masya Allahmu sehat dan kamu rajin olahraga dan menjaga pola makan. Jangan kamu berkata aku sehat karena saya menjaga pola makan dan rajin olahraga. Ojo ngomong ngono. Wong sing ngomong iku manut koyo wong gak kena sihir, aku gak kena sihir, oleh aku maca wirid ngene. Ojo ngomong koyo ngono. Jadi kuwabe iki pancen dikersakno Allah sehat. Dikersakno Allah gak kena sihir. Jadi tidak ada yang di dunia ini yang tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini illa biiznillah. Jadi saged digawe masalah wong loro. Tapi nggih jenengan lek kena loro ojo walah lek panjang loro misalnya diabetes ya kudu ngombe obat
kudune yo tarak makanan. Mboten saged jenengan ngomong alah kok lek wayahe mati lah mati ya. Iya lek langsung mati. Lek mati pancen wayahe mati gak bisa diajakno, gak bisa diunturno. Lah lek loro di sini rumah sakit ngamak suwe ya apa. Jadi ya lek pancen sakit dia kudu berobat, kudu menjaga pola makan. Lek pancen loro gak iso gawe langsung lek pancen wayahe mati ya mati. Bener ngomong bae ngoten, tapi kan gak langsung mati juga. Loro sih. Napa lek loro kan ngerepoti keluarga. Iya lek dari keluarga, lek dhewe. Lah iya opo lan bangsa. Aku ngomong. Jadi apa yang terjadi di bumi ini, apa yang terjadi di dunia ini, semua itu atas izin Allah. Jadi jenengan gak usah khawatir. Kemarin niku gunung kapanane Surabaya suwe gunung Merapi meletus, mari gunung Semeru meletus. Terus ada sebuah ramalan Joyoboyo jenenge Sabdo Palon Nagih Janji. Lek Gunung Slamet meletus, Gunung Slamet itu nang di Jawa Tengah menawi. Maka Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Lu ono ramalan, jadi ramalan Joyoboyo. Katanya itu nanti akan terjadi antara 2020 sampai 2030. Bila Semeru ini kok ya meletus. Pulau kali panjenengan gak usah wedi, gak usah khawatir, itu tidak akan terjadi illa biiznillah. Jadi umpama terjadi paling Allah bersama kayak begitu juga sihir. Jadi wa ma hum bidarrin min ahadin illa biiznillah, dan mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Lanjutannya ayat wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka belajar itu tidak bisa memberikan bahaya dan tidak juga memberikan manfaat. Yang dimaksud bahaya pemberiki tenggone tafsir Jalalain ma yadurruhum fil akhirah. Orang yang belajar sihir itu tidak akan bisa membuat bahaya seseorang di akhirat dan sakit. Tidak akan bisa mencelakakan mereka di akhirat dan sakit. Jadi siapapun yang belajar sihir dan mempraktekannya, berarti orang itu membuat sarana untuk mencelakakan orang lain. Kalau orang belajar sihir, kepingin nyihir orang, berarti itu dia punya niat untuk mencelakakan orang. Dan Allah akan menghukumnya di akhirat, karena setiap orang akan dibalas setimpal dengan perbuatannya. Jadi wong-wong sing nyihir itu Allah akan membalasnya di akhirat. Allah akan membalasnya di akhirat. Jadi mereka yang mempelajari sihir itu tidak akan mencelakakan mereka di akhirat. Maksudnya sing disihir itu gak bakal celaka nang akhirat. Gak bakal celaka nang akhirat. Wala yang tahu, tidak memberi manfaat kepada mereka, yaitu sihir. Lanjutannya ayat walaqad alimu man ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya, yaitu kitab Allah dengan sihir itu, dia adalah baginya keuntungan di akhirat. Allah menggambarkan tentang ayat ini keadaan orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Orang-orang Yahudi di zaman Nabi itu lebih memilih ilmu sihir daripada kitab Allah. Maka kitab Allah dibuang ke arah belakang, itu ayat sebelumnya, dan mereka lebih memilih ilmu sihir. Padahal apa yang mereka pilih itu, sanggone tafsir Jalalain dikatakan pundi insya wala yang mau malahu fil akhirati min khalaq nasibin fil jannah. Mereka itu tidak akan mendapat bagian di akhirat, yaitu surga. Jadi mereka lebih memilih ilmu sihir. Mereka itu tidak akan mendapatkan bagian di akhirat, tidak akan mendapat bagian surga. Lanjutannya ayat wala bi'sama syarau bi anfusahum lan kanu ya'lamun, dan amat buruklah perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui.
orang-orang Yahudi ya, itu lebih memilih kitab sihir daripada kitabullah. Mungkin itu pasti ada sedikit keuntungan materi, pasti ada keuntungan ya, sedikit keuntungan materi, pasti ada keuntungan materi atau kelezatan jasmani yang mereka peroleh di dunia, tetapi sesungguhnya itu bukanlah manfaat. Jadi belajar sihir itu pasti ya, ada keuntungan di dunia, tapi sesungguhnya itu bukanlah manfaat. Coba menengah akhirat gak oleh bagian apa. Kalau kita bicara di zaman sekarang, kita bicara di zaman sekarang, kalau ono wong belajar sihir, utawa api-api belajar sihir, terus digawe konten dilebokno nang YouTube, niku bisa menarik viewer banyak. Jadi umpama jamaah kene ono sing penampilannya rada kaya dukun ngono, macao dukun, terus gawe konten sing isine perdukunan. Lah sing ndelok pakai. Sing ndelok pakai. Sing sekarang termasuk munggah dukun lek masalah ngono niku. Keuntungannya banyak. Dia mendapatkan keuntungan materi. Tapi sesungguhnya apa yang didapatkan di dunia ini tidak ada manfaatnya sama sekali di akhirat nanti, karena di akhirat tidak akan mendapatkan bagian surga. Lanjutannya ayat, walau annahum amanu wattaqaw lamasubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka mendapat pahala. Sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Orang-orang Yahudi itu ya, seandainya mereka ini mau beriman, dalam arti beriman itu iman marang Kanjeng Nabi, iman marang Al-Quran, wattaqaw dan bertakwa dengan meninggalkan sihir, ya, dengan wattaqaw dan bertakwa dengan meninggalkan sihir, lamasubatun min indillahi khair, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah berupa kebaikan, yaitu apa? Surga. Lau kanu yang namun, kalau saja mereka mengerti. Orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu sebenarnya tahu lek belajar sihir niku haram, belajar sihir itu kufur. Tapi mengapa kok mereka tetap melaksanakannya? Mengapa mereka kok tetap melakukan sihir? Jadi kita niki kan bisa bahas Bani Israel, itu bukan berarti kita ngerasani Bani Israel, ngerasani orang Yahudi, tidak. Kita itu harusnya bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil pelajaran yang kita bisa ambil hikmahnya dari apa yang diceritakan oleh Al-Quran tentang Bani Israel. Wong Bani Israel itu ngerti lek sihir niku haram, sihir niku kufur, tapi mereka tetap melaksanakannya. Mengapa? Salah satunya mungkin karena mereka lebih memilih nikmat sesaat yang kasat mata daripada nikmat hakikat yang masih gaib. Wong belajar sihir oleh duit akeh, itu kan nikmat. Terus belajar sihir oleh duit akeh, tamone akeh, duit akeh, dia mendatangkan keuntungan secara materi, duit akeh. Dia lebih memilih kenikmatan sesaat yang terlihat oleh mata, yang kasat oleh mata, daripada kenikmatan hakikat, yang mana kenikmatan hakikat itu masih gaib. Apa kenikmatan hakikat yang gaib? Surga. Surga itu ono kan? Apakah kita pernah melihat surga? Tentu kalau kalian panjenengan gak ono sing tahu melihat surga. Tapi kita percaya kalau surga itu ada. Kalau kalian panjenengan gak tahu kalau surga, tapi kita iman, kita percaya kalau surga itu ada. Karena salah satu tanda orang-orang yang beriman itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman
beriman terhadap sesuatu yang gaib. Surga itu gaib. Tapi karena yang atur Allah, karena itu ditulis nang Al-Quran, ono nang ayat Al-Quran, maka kita iman kepada surga, walaupun surga itu tidak pernah kita lihat sebelumnya. Tapi kita iman. Lah orang-orang Yahudi itu lebih memilih kenikmatan sesaat daripada kenikmatan hakikat yang masih gaib. Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi itu kadang-kadang kita itu melakukannya. Kadang-kadang kita itu melakukannya. Uang korupsi, sak bodoh-bodohnya uang, itu mesti ngerti lek korupsi itu haram. Masih uang itu gak iso ngaji, masih uang itu gak tahu pondok, gak iso ngaji babak belas. Tapi orang pasti tahu kalau korupsi itu haram. Ono anggaran 100 miliar dikorupsi 1 miliar sing dikekno 75 miliar. Ono orang yang memakan anggarannya 1 miliar diwara 100 miliar. Dia tahu perbuatan itu haram. Dia tahu perbuatan itu gak oleh karo agama. Tapi mengapa mereka itu orang-orang yang korupsi itu tetap korupsi? Salah satu jawabannya podo karo wong yang teman. Karena mereka lebih memilih nikmat sesaat yang terlihat oleh mata, yaitu duit wis nyokonyel daripada kenikmatan hakikat yang masih gaib. Dia lebih milih duit timbang surga. Semua orang tahu kalau korupsi itu. Begitu juga arek-arek sing main slot, main domino. Niku mesti ngerti lek niku judi. Pasti ngerti lek niku judi. Sak bodoh-bodohne arek, sak goblok-gobloke arek iki. Masih gak tahu ngaji, gak iso ngaji, gak iso napa-napa. Ngerti lek gone lek domino lek slot iku judi. Kulo bondo sedekah tok kok, Gus. Kulo gak tahu tuku. Embel lah. Gak tahu tuku embel lah. Pasti tuku. Pasti itu. Mengapa kok mereka tetap main domino, main slot padahal mereka tahu kalau itu judi? Karena mereka lebih memilih kenikmatan sesaat daripada kenikmatan hakiki. Jadi lebih senang menang oleh sekian B daripada meninggalkan domino sing kok dijanjikan surga. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu terkadang kita mungkin melakukan. Lah ini ngerti itu haram, tapi kita tetap melaksanakannya. Apa bedanya kita dengan orang-orang Yahudi? Apa bedanya kita dengan orang-orang Bani Israel yang diceritakan dalam Al-Quran? Jadi pulau ngaji itu tidak menerima pesanan. Artinya tidak menerima pesanan ini ngeten. Kadang-kadang ngaji niku nggih teng pundi-pundi mawon. Niku mesti ana titipan. Gus sampean bahasa niki, apa niki ana jamaah sing ngene. Kula boten nerima titipan kaya ngoten. Masih orang kene kok kadang-kadang ya ana sing nitipi, kok bahasa niki lek kula lek gak sesuai kali ayat, boten kula bahas. Kula insyaallah kok ngaji kula niku selalu niku lurus dengan apa yang dibahas. Boten tahu melenceng abot, boten sing sampai karo hubungannya boten. Jadi kadang-kadang dia masih lucu nang gone beberapa tempat penjogo niku malah kula pernah bahas sesuatu terus nanti dipeseni kali tiang mriku bikin boten usah bahas niki maneh. Lah napa niku toko itu mriki kaya ngoten malah dikenal kaya ngoten. Malah kaya ngoten malah aneh bahas niku. Dadi niki murni ngaji boten menerima pesanan. Jadi lek pancen wayahe guyon ya guyon. Wis koyo wingi bahas bojone wong, ya bahas bojone wong, pancen wayahe bahas bojone wong wingi. Beberapa pertemuan yang lalu bahas mati, ya serius kalau guyon blas. Sampai tak miring ngomong, ngajine cek serius e kalau guyon blas. Bahas mati ada kalau guyon. Mosok guyon sampai mati. Masa guyon dengan kematian kan juga. Jadi saya itu berusaha semaksimal mungkin menjaga ngaji itu kita berada di jalur apa yang dibahas. Dan apa yang kita bahas hari ini adalah orang-orang Bani Israel itu sebenarnya tahu kalau sihir itu haram, tapi mereka tetap melaksanakannya karena mereka lebih memilih kenikmatan sesaat dari kenikmatan hakiki.
dan itu juga sering terjadi kepada diri kita. Mugi-mugi apa yang kita pelajari selama ini setidaknya sampai ayat 103 ini kita bisa jadikan pelajaran, kita bisa menjadi beda dengan orang-orang Yahudi. Kita bukan orang-orang Bani Israel yang diceritakan dalam ayat Al-Quran ini. Pun cekap semanten, mugi-mugi tadi keterangan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad wa sallam Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wa ghair. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.